Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharania Zahra dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Lampung dengan NPM 2413053145. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, jadi kalian masih ingat nggak apa itu salah satu ciri-ciri pada makhluk hidup? Nah, jadi salah satu ciri-ciri pada makhluk hidup yaitu bernafas. Seperti yang kalian ketahui, bernafas merupakan proses yaitu masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, bagaimana sih sistemnya? Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia secara detail. Sebelumnya, sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, dan ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini terdapat bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga setelah itu ada diafragma. Jadi sistemnya pertama, udara dari luar itu akan masuk melewati hidung. Nah, di rongga hidung ini terdapat bulu-bulu halus, rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring udara dari luar. Kemudian udara melewati faring. Nah, di faring ini terjadi penyilangan antara udara dengan makanan. Setelah melewati faring, lalu udara masuk melewati laring, kemudian melewati trakea, lalu masuk ke paru-paru, ke bronkus, atau biasa disebut sebagai cabang tenggorokan. Nah, di dalam bronkus ini terdapat cabang-cabang lagi yang disebut sebagai bronkiolus. Ini bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus itu berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara keluar dan masuk dari dan menuju ke paru-paru. Nah, ketika udara masuk ke paru-paru, itu tidak hanya terdapat bronkus dan bronkiolus saja, tetapi juga terdapat alveolus. Nah, alveolus ini, balon-balon ini kita umpamakan sebagai alveolus ya. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di sini ada diafragma. Nah, diafragma ini merupakan otot utama yang kita gunakan saat bernafas. Setelah pertukaran udara itu selesai, udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju ke jantung. Nah, dari jantung ini kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa keluar melalui trakea, laring, faring, dan keluar melalui rongga hidung. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana alat peraga sederhana sistem pernapasan ini bekerja. Nah, di sini ini kita umpamakan sebagai udara. Ini berisi udara dari luar. Nah, udara itu akan masuk melalui rongga hidung ke faring, laring, trakea sampai ke alveolus itu tadi, tempat pertukaran oksigen. Begini cara kerjanya. Nah, itu terjadi suatu proses yaitu inspirasi dan ekspirasi. Saat proses inspirasi, maka alveolus ini akan mengembang seperti ini.
lagi saat proses ekspirasi, alveolus yang tadinya mengembang akan menciut seperti ini, mengempis kembali. Kira-kira seperti itu cara kerja alat peraga sederhana yang telah saya buat. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pernafasan secara sederhana, karena pada dasarnya sistem pernapasan manusia itu lebih rumit dari yang saya jelaskan ini. Karena jika ada salah satu organ yang tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan organ sistem pernapasan ini. Jadi pesan dari saya, sebaiknya kalian menjaga kesehatan dari organ sistem pernapasan ini tadi, agar kita dapat menjalani hidup dengan baik sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.